Yang ngomong ya kongko. Yang perlu ditanyakan, cinta kita terhadap Rasulullah sudah sejauh mana? Ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Beliau ini jenderal jawara. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini sangat ditakutin di kalangan kafir Quraisy. Bahkan diperhitungkan namanya Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah SAW di zaman itu ada dua Umar yang hebat. Yang satu namanya Umar bin Hisham, dan yang satu lagi namanya Umar bin Khattab. Umar bin Hisham itu siapa? Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal, seorang tokoh kafir Quraisy, ditakuti, disegani. Maka Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, buatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar, maupun Umar bin Khattab ataupun Umar bin Hisham. Makanya diterima doa Rasulullah adalah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah hidayah. Preman, jawara, tapi kecintaan Rasulullah SAW dibuktikan oleh Rasulullah, dibuktikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah beliau masuk Islam, memeluk agama Islam, Umar bin Khattab sayang, cinta sama Nabi. Ibu, apaan? Soal. Ini ngaji mau nenek begini nih. Gurunya masih ada, ditanya au. Jadi yang masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Hisham tetap kafir. Siapa itu Umar bin Hisham? Pamannya Nabi sendiri, namanya Abu Jahal. Makanya orang Arab itu masih julukan sering, bang, Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya bodoh. Jadi bapaknya geblek. Ada sahabat namanya Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Nama sebenarnya bukan Abu Hurairah, beliau nama benarnya adalah Abdurrahman bin Sohr. Itu Abu Hurairah. Abu Hurairah, Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Kenapa? Karena Abu Hurairah demen banget sama kucing, sering miara kucing. Gamisnya gede, gonggok, itu kucing demen, bu, masuk ke gamisnya, dibiara tuh. Di sejarah efeknya turun dikit, bang. Nah, jangan pakai efek, suara asli aja. Ibu. Nah, Umar bin Khattab ini setelah masuk Islam, cintanya luar biasa sama Rasulullah. Ketika Rasulullah dikabarkan wafat, bu, Masya Allah, Umar bin Khattab kagak percaya bahwa Rasulullah meninggal dunia. Ada yang laporan, Umar, Nabi Muhammad meninggal, telah wafat. Marah luar biasa, dicabut pedangnya sama Sayyidina Umar. Apa kata beliau? Siapa yang bilang Muhammad mati, gua bacok batang lehernya. Galak jawara karena saking cintanya sama Rasulullah. Nggak percaya kalau Rasulullah itu meninggal. Akhirnya apa? Datanglah Sayyidina Abu Bakar. Di kerumunan orang banyak berpidato Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa orang yang menyembah Muhammad, bahwasanya sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah innallaha la yamutu abada. Siapa orang yang menyembah Allah, Allah akan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dengar pidato Sayyidina Abu Bakar, luluh hatinya Umar bin Khattab, pedang jatuh. Akhirnya apa? Dia merasa ternyata manusia juga Rasulullah, sama seperti kita, bisa hidup, bisa mati. Ya, bu, saking cintanya sama Nabi.
Yang ditanyakan cinta kita sudah sejauh mana, Bu? Cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, cintaan Nabi apa cintaan Soekarno, Bu? Ada yang bandingin Nabi, hebatan Nabi sama hebatan Soekarno. Ada yang nanya begitu, PA tuh si Jenong. Lagunya tengil banget. Nabi disamain sama Soekarno. Kalau bandingin Soekarno sama Ustadz Tilek tuh hebatan Soekarno, begitu bandinginnya. Jangan bandingin sama Nabi Muhammad, PA itu si Jenong. Enak banget lihat, Bu. Ini Rasulullah luar biasa cintanya sama kita dari dunia sampai akhirat. Mana buktinya? Mau wafat Nabi, Nabi nih mau wafat nih, lagi sekarat. Nabi lagi sekarat. Nabi dia nyaut apa gitu? Nabi lagi sakaratul maut. Beliau cari siapa? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Masih ingat sama kita? Kalau kita kan mati lain kok, lagi sekarang kumpulin anak man, si roh, kumpul sini kumpul. Yang mana bapak udah gak kuat, bawa penyakit. Ada lu yang bontot bilangin, sini kumpul-kumpul, emak mau ngomong, bapak mau ngomong sama lu. Kalau bapak udah gak ada umur, itu rokok pinggir jalan jangan lu jual. Ngomong apa, Bang? Punya Cina. Mau digerebek kita sama Cina. Kita mau mati masih bandar yang kita pikirin, Bang. Tapi Rasulullah nyari-nyari kita luar biasa, Bu. Sayangnya sampai begitunya. Sampai di akhirat dibuktiin lagi sayangnya Nabi. Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar kok. Ini semuanya kita kumpul. Habis kita mati di kuburan, nungguin hari kiamat, hari kebangkitan datang. Semua manusia dihidupkan dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Dihidupin kembali. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki gak kenal bini. Masing-masing bawa diri kita di sono. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti sejengkal. Sekarang aja matahari juta kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, udah kepanasan. Haus sudah pasti haus, lagi panas begitu. Kita mati kagak bawa air di sana. Mau nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret tutup, nggak nemu di sana, Bu. Apalagi galon isi ulang, nggak ada. Tapi disediain oleh Allah orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid, disediain tuh sama Allah. Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Walaupun becek-becek buah cecek nangka Belanda, becek-becek gua jalan juga. Sering kumpul di majelis maulid, kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen sholawat, biarin disuruh dia kausan, Bu, dia kecekek, rasain kagak dinolongin. Na'udzubillah min. Makanya maulid banyak orang pada ngomongin maulid. Mana dalilnya maulid? Nggak ada dalilnya. Ada Baul. Mana dalilnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu dalilnya, Allah yang nyuruh. Bahasa kitanya begini, contoh itu Nabi, contoh tuh bahasanya. Siapa bilang gak ada dalilnya? Bid'ah. Ngomongin dikit bid'ah mulu. Tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, muludan bid'ah. Muka lu aja bid'ah.
Zaman Nabi bukan ada, kata gitu Bu. Ya, iya kan kata dia, sesuatu yang gak pernah ada di zaman Nabi sekarang ada berarti bid'ah. Waduh, muka lu zaman Nabi ada, kata gitu. Berarti congora lu bid'ah. Ibu, ya, iya zaman Nabi gak ada handphone, sekarang ada HP. Berarti yang punya HP bid'ah dong. Jual tuh HP ganti makaleng susu. Kita mau berenang halo-halo sampai budek di sini. Zaman Nabi nggak ada motor, sekarang ada motor. Berarti yang punya motor bid'ah. Jual motor Bu, ganti monta. Udah kemana-mana naik onta aja udah. Jalan-jalan ke Indomaret, ke mall naik onta. Pergi haji jangan naik kapal, jangan. Zaman Nabi nggak ada kapal, nggak ada pesawat, udah naik haji naik onta aja. Pergi haji suruh nguyur di laut. Habis dimakan ikan hiu udah garas habis tuh. Suwe bener dah. Apa yang dikit bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, yasinan bid'ah. Udahlah, yang mati-mati aja udah, nggak usah bacaan Quran, nggak usah bacaan tahlil. Ada yang begitu Bu. Doa kita yang hidup dengan yang mati kagak nyampe. Kata dia nggak nyampe. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, itu kalau kita ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah kita sampai? Saya nggak jawab kalau yang nanya begitu. Saya balik tanya sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustaz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Bukan Pak Ustaz masa Fatihah balik pulang. Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe Pak Ul, kata gitu. Orang yang kirim kalau balik-balik berarti kan nyampe. Kalau percaya mati dia dulu, kata gitu. Terus gue bacain Fatihah lu di atas kuburan, kalau nggak nyampe Fatihah gua lu miss call dari dua kubur. Kata gitu, suwe bener lu. Iya udah kalau debat ini mah jangan pakai dalil-dalil, percuma kita kasih dalil lo bakalan paham. Iya udah ambil golok aja atuh saya jadi langsung. Nih goloknya lo atuh bukan nih, itu bantu bacokan ya. Lu bacok dulu udah, bacok gua nih bacok. Kata dia langsung. Kalau mau pang hebat lo, saya kata gitu. Gantian ya, habis gua bacok lu yang gua bacok. Lah mati belum tentu, kebelah udah pasti saya kata gitu. Suwe bener. Iya bang, jangan begitu, jangan membid'ahkan semua. Kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam di Indonesia. Benar Bu? Lah, iya, sampai beduk dikatain bid'ah. Beduk gak salah apa-apa kok. Saya kesian banget sama beduk. Apa itu beduk katain bid'ah? Beduk itu Bu, alat tanda waktu masuk sholat. Zaman para wali, ini sejarah. Zaman para wali belum ada yang namanya pengukur waktu, belum ada yang namanya jam. Nah maka ditandain tuh waktunya masuk azan johor pakai beduk, asar pakai beduk. Beduk dikatain bid'ah. Saya kesian banget mau beduk. Ya ilaha illallah. Kalau semua dibilang bid'ah, kita miskin sama budaya. Beduk itu tanda waktu masuk sholat. Kalau panggilan sholat namanya azan. Beda. Waktu tanda waktu masuk sholat pakai beduk. Tanda panggilan sholat azan. Begitu. Ini kadang-kadang bid'ahin mulu. Enak banget kita. Maulid ada dalilnya, cinta sama Nabi ada jelas ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jelas. Apalagi ayatnya ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada Al-Imam Ja'far Barzanji bilang juga dalam rawinya al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Tuh surga akan disediakan buat orang, surga dan kenikmatannya disediain buat orang-orang yang rajin sholawat cinta menabi. Alhamdulillah. Nah iya kok sama Nabi. Kalau nggak ada Nabi kita nggak ada alam, nggak ada laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan kau wahai Muhammad, kalau bukan kau wahai Muhammad, kalau bukan kau wahai Muhammad, tidak akan kuciptakan dunia dan isinya. Dibandingin nama Bung Karno, enak banget kita. Saya bingung sama pemerintah kita sekarang yang begitu kagak ditindak ya Bu. Iya, agama banyak di Indonesia, ngapa Islam mulu yang dimusuhi?
Benar? Ormas begitu banyak di Indonesia, ngapa FPI mulu yang dimusuhi? Gubernur begitu banyak di Indonesia, ngapa Gubernur Anies Baswedan mulu yang dimusuhi? Ulama banyak di Indonesia, ngapa Habib Rizik mulu dimusuhi? Kenapa banget kita? Rasulullah mampu, Masya Allah, zamannya beda sama kita dulu. Dakwah mah, kalau pemulihan akhlak Nabi mah kan udah kita baca di Rawi. Di Rawi sering kita baca. Di Rawi. Al-Imam Ja'far Barzanji ngomong tuh, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu dan Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget, Bang. Pernah Nabi satu hari lagi dandanin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, angin kencang, niup gamisnya Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan. Rasulullah mukanya pucat, malu, langsung turun dari bawah, turun dari atas ke bawah. Lihat kenapa? Malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis doang kelihatan malu kok. Timbang betis doang kelihatan malu. Timbang betis. Orang sekarang kan beda, kok. Urat malunya pada putus. Udah nenek-nenek naik motor miok, lu bilang halo, sore-sore bersama wahai. Kirain kenal potensi. Agak kulit. Pakai jilbab, Bu. Jilbab perempuan mukminat anak wadon pakai tuh, jilbab itu apa sih, Ustaz? Jilbab itu yang bukan empok pakai di kepala empok. Di kepala empok itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrok, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya pakai cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apomnya masih kepanjang. Udah tahu, belum paham. Rasulullah betisnya kelihatan malu. Syadidal haya wa tawadu. Rendah hati, enggak sombong. Nabi enggak sombong. Nabi enggak sombong. Kita baru pangkat, baru naik dikit aja sombongnya, sok banget. Ibu, Nabi pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Lebih pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dijamin udah masuk surga. Rasulullah dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang diusap, dihapus, ditipek, digembok, udah gak punya dosa. Tapi Rasulullah pangkat tinggi, nggak sombong. Kita baru dibang pangkat jadi bini RT, tetangik banget lah. Bukan RT sini, bukan gue RT sini, bukan RT sini, bukan RT sono di laut. Sono di laut. Bu, ya Allah, kayak dikit dari kita udah sombong, bener? Apa yang mesti kita sombongin sih, Bu? Apa yang kita mesti sombongin? Kita semua nama dikasih sama orang, lahir ke dunia diurusin orang, baju dipakein orang, ya Bu. Pangkat dikasih sama orang, nama dikasih sama orang. Apa yang mesti kita sombongin? Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Tentang kaya, duit banyak, harta banyak, jalan kagak nempak. Kuntilanak kali. Harta cuma titipan, jangan bikin kita sombong, bener Bu? Pangkat titipan. Walau tiba jadi anggota DPR aja belagu banget. Lu kan menang gara-gara kita yang dukung, bener? Kalau kagak kita yang nyoblos maka gue menang lu. Iya Po, kalau ngomong enak banget, tenang aja Po. Bu, kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air, banjirnya enak banget kita. Ibu ya, iyalah. Orang kalau naik Panjat Pinang, Bang, yang paling capek yang di bawah. Walau 17 Agustus lomba Panjat Pinang, kan yang paling capek yang di bawah. Gue di bawah udah silas lehernya, melintir sono, melintir kemana. Tapi yang diinjak di bawah kan ngomong, Bu, biarin gue sini ngapa-ngapa, gue injak di bawah, yang penting lu naik atas. Gue orang tim sukses. Nah kalau udah di atas ingat dong, hadiah banyak, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan.
Ini kadang udah kita naikin nyampe di atas habis lagi tuh gas dewek dulu. Pokoknya di rakyat dibuat semua habis, panci-panci dia perpus semua habis. Bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan. Mereka bertelepon dimakan dulu sama dia. Enak banget kita. Rakyat membodoh-bodoh mata boleh jadi mah ya po ya. Udah pikirin rakyat, makanya rakyat sengsara mulu, kesian banget. Begini hari BPJS naik, BPJS naik, BPJS. BPJS naik 100%, enggak ada yang pada ribut, pejabat ya po. Bila Trana Cingkrang naik 10 cm ribut. Diomongin aja bener. BPJS naik tuh. Makanya BPJS kan singkatan BPJS, Bapak Jokowi Sehat. Enak banget kita. Terus sekarang udah naikin lagi. Rokok udah naikin bang. Bang rokok bebe. Rokok mau naik sebungkus gocap. Ayo kok lu, uyang lakiin bang rokok. Sebungkus gocap sekarang naik. Listrik naik kita dikit lagi, BBM naik, semuanya juga naik ikut. Karena ada udah mulai naik. Ini lagi musim rambutan, harga rambutan di atas pisang, harga telur di bawah pisang kok. Tuh, harga pisang turun naik. Ih, pikiran aja bener. Kok nggak percaya, lihat apa ngomong pasar, cek kalau percayaan. Harga rambutan di atas pisang, harga telur di bawah pisang, harga pisang turun naik. Yang kesian mah harga kacang kejepit banget. Pertama kalau lapar mungkin saya nyaur. Ya tawa aja bang, yang penting tawa. Mau ngapain lagi udah malam. Salahnya Ustadz Ade, ngapa berani-beraninya ngundang Ustadz begini. Ustadz PA diundang. Umpama saya mau dikatakan PA. Yang penting kok pada tawa semua ya kok. Berarti kok kan menawain orang PA. Jadi sama-sama PA kita kok. Masya Allah, Rasulullah kemuliaan akhlaknya bu, kalau kita baca enggak pernah marah, pangkatnya tinggi, enggak sombong. Apalagi Nabi syadidul haya wa tawadhu, rendah hati, enggak pernah marah. Nabi enggak marahan orangnya. Nabi nih satu hari kok ada cerita kok, Nabi lagi jalan-jalan sama bininya Siti Aisyah, lagi weekend. Ke taman 2 kali weekend. Nah, ada orang kafir beri salam. Kalau kita kan beri salam assalamu alaika. Kalau dia orang kafir beda, asyammu alaika. Syammun artinya racun. Diterjemahin dalam bahasa Indonesia, asyammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Nabi dikata begitu, marah. Kagak bu, Nabi mah gak marah. Siti Aisyah yang marah. Kesel banget lakinya dikata gitu. Dibalikin sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa la'natullahi wa adabu. Lu yang mampus dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih 1 ngulangin 3. Dari sononya kali begitu. Tuh. Rasulullah nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau ada yang ngata begitu, balikin aja, wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Tuh, makanya Nabi mah enggak ada duanya kok akhlaknya. Apalagi dikatakan di situ, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen banget sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin, sering nengokin orang sakit yang fakir miskin sakit. Nabi makanya sampai-sampai Rasulullah ngomong, idza da'athul miskina ajaba. Kalau kita diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ini kita kadang-kadang pada kebalik. Ada orang kaya yang undang teragak-ragak, ada orang kaya yang undang terburu-buru.
Ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar ke 1000 gong 1000 dibaca. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Iya bu, Nabi itu demen sama fakir miskin luar biasa. Sering nengokin orang yang fakir miskin sakit. Orang miskin sakit ditengokin sama Nabi. Maka sunnah jenguk orang sakit. Kalau jenguk orang sakit sunnah. Makanya jenguk orang sakit bawa tentengan. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang nengokin orang sakit datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit pakai nanya lagi, orang lagi diimpus ditanya apa yang gue rasa sih Ji? Yang sakit nyaut, gak ada gue rasa-rasa. Kenapa begitu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Kalau mau jeruk kali gue rasa-rasa ada asemnya, ada manisnya. Memang PA pakai nanya. Orang lagi sakit ditanya. Ini Masya Allah bu, luar biasa Nabi, akhlaknya luar biasa. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau berjalan bersama janda-janda tua. Tuh, Nabi kalau jalan sama bareng sama janda, Nabi belakangan. Janda datang jalan duluan. Bukan berarti di belakang ngeliatin bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, ditolongin langsung sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang salah jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Lelet buat aki-aki tinggal belakangan, aki-aki nyemplung juga gak tahu. Anak muda suwe bener lagunya. Ini kemuliaan akhlak Nabi. Apalagi kemuliaannya. Satu hari Rasulullah pernah ceramah bu. Lagi ceramah bang di Taif, lagi dakwah, lagi ceramah, dilemparin kotoran onta, disambit bukan disambut, ditimpukin pakai batu, berdarah keningnya Rasulullah yang mulia, jidatnya berdarah, ditakolin. Nabi marah? Enggak, malah Jibril yang marah. Malaikat langsung marah. Turun malaikat Jibril ngasih tawaran, Muhammad, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang yang kafir Quraisy yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Masa lu lagi ceramah dikata radikal? Nih buat tibanin nih Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Kata Jibril, sombong amat. Kalau bahasa kita begitu kok. Gua tiba nih, jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini bapaknya saya ceramain kagak beriman, ntar anak-anaknya kali bisa beriman juga. Jibril tambah kesel. Wah, bagaimana sih Mas pikiran lu? Anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Udah pasti kafir lagi ya tuh anak. Kalau bapaknya kafir, anak kafir lagi Muhammad. Kalau kafir juga nanti saya tungguin cucunya Jibril. Lu kebangetan sabar lu madu. Terus mau lu apa sih? Saya mau berdoa aja Jibril. Rasulullah angkat kedua tangan Rasulullah. Apa doa Rasulullah yang terkenal saat itu? Beliau ucapin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah buat umatku, buat hambaku, buat kaumku, karena mereka enggak tahu, mereka enggak paham, belum ngerti. Didoain yang nakolin bu. Kalau kita mah nggak bisa dah begitu dah, enggak ada. Apalagi saya, enggak ada, nggak bisa. Saya lagi ceramah nih, gua lagi ceramah direkam sama Intel, umpama disambitin pakai bom molotov, disemprot sama Canon water Canon, semprot, bang pada buat demo tuh, lagi ceramah saya, seandainya datang malaikat Jibril. Tilek, bagaimana kalau Monas buat cabut, buat tiban ini? Buat tiban ini polisi yang nyakitin lu. Tilek, bagaimana menurut lu? Sikat Jibril, mampusin, tiba itu mampus semuanya, anak-anak lagi mati semua kata gitu ya. Nabi mah kagak kok, Nabi mah enggak, Nabi mah enggak begitu. Nabi mah akhlaknya luar biasa. Satu hari dari gang musola ke masjid tuh, Nabi lagi jalan mau ke masjid kok, ada yang ludahin di samping masjid. Melihat ke atas, ya Allah ada yang ludahin saya. Senyum Rasulullah.
besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi, alhamdulillah ada yang ludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya diludahin lagi, keempat harinya lewat situ lagi Nabi, enggak ada yang ludahin. Nabi tangan tengok Nabi. Ada yang nanya, Nabi nyari siapa sih dari tadi tangan tengok aja? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan saya. Langganan apa? Ada yang ludahin. Oh, si pulang kali ini orangnya. Emang kemana? Sakit ya Rasul. Sakit. Bener? Iya. Sakit apa? Sakit panas. Buru-buru Rasulullah pulang. Ya Humairah, ada apa bang? Ada makanan nggak? Buat apa bang? Saya mau nengokin orang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin kok. Datang Rasulullah nengokin ke rumah yang sakit. Yang sakit yang di atas balai kekurung. Di dalam rumahnya kekurung. Nabi beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit dari balik selimut, siapa itu? Assalamualaikum. Masuk aja, nggak ada kunci. Assalamualaikum. Siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget kok yang sakit. Langsung bangun itu yang sakit dari selimutnya, disingkap selimutnya, dia tunjuk Nabi Muhammad. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau yang setiap hari aku sakiti, engkau yang setiap hari aku ludahi. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengokin. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Nabi mau begitu, dakwanya pakai akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Rasulullah merangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tuh Nabi mah ajarannya kok begitu. Makanya besok nih kelar maulid, orang baru doyan ke musola, ke masjid, jangan dikata apa-apa bang. Kadang-kadang diaru-aruin mulu, usil banget mulu. Tumben bang lu ke masjid, besok udah kabur. Ngetepin aja orang baru doyan belajar, sembahyang baru belajar, pelan-pelan belum ngapa-ngapa. Orang baru doyan sholat, lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Zuhur 2:30 boleh. Orang baru belajar, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi ngajarin dah sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwanya begitu, mengajak. Enak Nabi pakai dakwah dengan akhlak. Apalagi masjid kita cakep, tingkat udah keren ini mah. Wah, yakin untuk cakep batinnya masjid. Cakep dah, saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini. Mau terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat gang sini. Oh, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ya. Masih dikunci kali. Ya Allah, maka kita pengen ayah bu kelar maulid ini ajaran Nabi kita ikutin, ya bang. Pelan-pelan kita ikutin ajaran Rasulullah. Yang belum doyan ibadah, kelar maulid ibadahnya doyan. Sholat jamaahnya tekun. Jangan punya sifat iri hati, degi gedeg, jangan. Ya Nabi itu gagal begitu, kedendaman orangnya. Ada orang kampung saya kok CS kental, orang hatinya sering kesinggung, orangnya baperan. Iya, namanya satu Haji Husin, yang satu Haji Sari. Ini Haji Sari Haji Husin, lucunya bu, dia ini doyan buat nonton bola. Bener bang, dia hobi buat nonton bola. Waktu kemarin, waktu final kapan tuh Barcelona lawan Real Madrid, udah janjian dia, ngomong dia ini berdua, nih ntar kita nonton nih bola ya. Yusin, iya siap Disari lah, ayo lu megang apa? Nah Haji Sari megang Real Madrid, nah Haji Husin megangnya Barcelona. Kan kalah itu. Nah sebelum main tuh dijanjian berdua, dan taruhan aja nyok. Tuh Haji Sari ngajak taruhan. Taruhan apa? Udah taruhan yang kalah ntar subuh jadi makmum, yang menang jadi imam. Wow, doyan ibadah nih orang. Oke lah kalau begitu. Wow, Haji Sari megang Real Madrid, Haji Husin megang Barcelona, kalah 2-1. Kesel banget.
menang Barcelona, Ajusin menang. Nah, sesuai perjanjian, selesai nonton bola, subuh datang, ayo kita ke masjid. Datang dia ke masjid berdua, lu wudhu bareng, dah semuanya wudhu sholat. Gue menang, gue jadi imam. Kata Ajusin, Haji sering ngomong, ya, gue sportif, gue jadi makmum. Pas selesai sholat, salam kanan, salam kiri, Ajusin wiridan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ajusin rese juga wirid dia kok. Pas sempang itu jangan kencengin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wah, Ajusin kesel banget di belakang. Aku kabur kok. Baperan kagak nanya-nanya, puri sama masjid. Oh, gara-gara kalah Haji Syarif. Kita ngaji dah, kumpul dah, kita kumpul bu, mau ngapain lagi kita? Oh, nanti bu, empuk punya laki Haji Syarif. Ya Allah, maka kita kepengen kelar maulid biar ada bekasnya, benar? Kelar maulid biar ada asalnya. Selesai maulid semakin meningkat kualitas iman takwa kita, semakin cinta sama Nabi, ikutin ajaran Rasulullah. Masjid kita cakep, ayo kita isi. Ini masjid kita bikin rame-rame, jangan kita bikin doang cuman kagak ada yang mau masukin. Sama aja kayak burung batang. Burung batang begitu kok, cakep banget tuh burung batang, disuruh masuk kok enggak. Masukin burung batang, wah lu aja bu, bukain mana, lu aja jangan, wah lu mau. Ini masjid kita isi, kita yang bikin, kita yang isi, insya Allah berkah. Mau ngapain lagi kita yang belum doyan ngaji udah, kalau udah tua, nenek-nenek ngaji udah, ngapain lagi udah nenek-nenek. Jangan alasan banyak-banyak, udah tua ngaji nih, malu mau mantu, ntar lagi men. Nenek-nenek men aja, agak-agak aja alasan. Ngaji udah, kita ngaji enak. Ngaji gak ada batas waktunya kok. Dari mulai kita diberdong sampai diberdong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Kalau udah muncul ngalor, dibedong sama Amil udah mati. Nih, Masya Allah, ada yang ngomong, Ustaz, saya pengen banget ngaji sebenarnya, emang repot banget Pak Ustaz, nggak sempet banget ngaji, repot banget. Ngomongin repot, sama juga repot tuh. Dari muda kerja repot, udah punya laki ngurusin laki repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi, bener? Nah, kapan mau ngajinya? Sempetin waktu seminggu sekali kita ngaji, kumpul di pengajian. Orang yang ngajinya betul banget kok, mau bisa kayak kagak kayak datang aja udah ke majelis, ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab bang. Mau bisa kayak kagak tuh kita baca, bawa aja. Guru kebet, guru tutup nggak tutup. Masa guru gak tutup masih kita kebet aja. Temen nanya halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Nah, datang aja yang begitu, dicatat pahalanya besar bu, luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000? Buru-buru 1000 rakaat bu, bayang terawih ingat dia 25. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama tidak. Ya Allah, pahalanya gede, dosa-dosa kita dirontokin kalau ngaji. Rambah dada kita masing-masing bu, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Ini semua yang ada di sini termasuk saya, ya Allah kok. Apalagi saya tukang ngomong, pasti banyak salahnya. Salahnya tukang ngomong ya di omongan. Salah tukang bangunan ya di bangunan. Salahnya tukang nulis ya di tulisan. Bener bu? Semua yang kita banyak salah. Dosa-dosa yang kecil kita banyak. Yang sengaja nggak sengaja dirontokin dosa-dosa gitu. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga. Apa itu sama laki bu? Mau saya bergabung. Nih jangan ada budak dosa sama laki. Orang-orang mau berangkat ngaji, bikin dosa sama laki. Gua ngaji dulu bang, kita kalau hujan di bulan lu angkatin. Ada di sini begitu. Lemes buat mulut. Laki-laki tidur, bangunin salah. Bangun bang, lihat mau jam berapa udah. Laki-laki tidur seringat jam. Kan salah itu. Tempo aja kok yang melek ngiat jam. Pakai nyuruh laki, bangun bang, lu lihat kau udah jam berapa? Tuh, laki-laki tidur seringat jam. Laki-laki tidur diomelin, kerjaan lu tidur mulu bang. Ya bagus ya, tidur aja kerja. Gak boleh kagak tidur.
Baik kalau ngomelin jangan salah-salah kok. Kerjaan lu tidur lagi bangun. Nah salah itu ngomong kalau bangun tidurnya ada kerja tidurnya apa yang jauh itu. Makanya istri yang soleha yang suka ngaji ilmunya ada. Jadi istri soleha dipakai diterapin. Sama laki ada hormat nurut. Tuh istri yang soleha mah kok nggak punya beras nggak punya duit jangan minta melaki itu bini yang soleha. Nggak punya beras jangan minta melaki bu, minta sama Allah lah. Allah maha kaya kok, cuman ngomongnya di kuping laki. Laki lagi duduk toko aja sambil lewat, ya Allah masa nggak ada beras ya Allah, praktekin nabi toko manjur. Ya Allah kadang-kadang gini ngaji rajin sembahyang rajin sama laki berani banget ngomong asal jeblak aja depan laki bang terus kalau dicerain sama lu kagak rugi malah mau rumah tangga belum pernah gue ngerasain senang sama lu gajian 100.000 nyukup kemana dia bilang dari dapur belum punya jajan yang udah lagi goblok lu bang orang makan dari pabrik nyolong apaan kek ada model begitu di sini. Jangan kok kalau istri soleha mah nggak begitu bu. Istri soleha mah nih suami berangkat ngojek siapin pagi-pagi sarapannya. Papa sarapan dulu sebelum ngojek udah tersedia nasi uduk sama jengkolnya begitu. Makasih mama tuh suami yang soleha. Sarapan kelar masuk dari istri soleha ke kamar ngapain ngambil helm sama jaket. Papa nih helm sama jaketnya tuh begitu mestinya. Ya udah mah kalau begitu papa berangkat dulu. Istri yang soleha, iya pak cium tangan sama suami sereset oblok-oblok habis cium tangan cipika-cipiki sama suami cipik kanan cipik kiri suami pahalanya sama bu dengan nyium hajar aswad daripada ke Mekah nyium hajar aswad ongkosnya belum kelihatan di rumah udah ada kan hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Pas laki pulang kerja ya Allah batu hitam nyampe tuh kok. Tuh, cium tangan lagi seset, blok. Tuh, iringin nama doa. Mama, kalau begitu papa berangkat ngojek dulu. Iya papa. Istri yang soleha ngomong, titi DJ pak. Hati-hati di jalan. Suaminya balas, Dedi Dores mama. Dengan diri Dores tuh, iya. Berangkat tuh, iya. Mama, papa OTW. BMW pak. Begitu dong. Tuh, berangkat iringin dengan doa. Berangkatlah saya, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Doain pok suami di mana-mana berangkat kerja yang penting selamat. Udah jangan pakai minta ini itu kagak jangan ada. Aku tidak minta oleh. Jangan udah berangkat suami ngojek itu. Sebelum masak istri yang soleha, suami lagi usaha doain apa? Sholat duha bantuin doa. Suami usaha, bini bantuin doa. Angkat kedua tangan kita sholat duha. Ya Allah, rezeki laki saya kalau masih di atas langit turunin ngapa? Kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa? Kalau masih jauh deketin ngapa? Kalau masih ada yang haram halalin ngapa? Kalau masih dikit banyakin ngapa? Boleh kok doa ada ngapanya. Tuhan juga denger. Tuh, setengah 12 laki pulang asoda. Assalamualaikum mama, waalaikumsalam papa. Udah pulang. Ya papa, ini jaket tadi bukain. Udah, jangan diajak ngobrol dulu, masih panas. Duduk, masuk ke dalam. Istri soleha ngasih satu gelas buat laki itu. 1 gelas air buat suami kita. Kalau kita ikhlas ridho 100 kebajikan yang Allah kasih bu. 1 gelas 100 kebajikan pahalanya. 2 gelas 200. 3 gelas 300. Pengen dapat 1000 MB. Bang lo pokok ya, lebih pokok. Kira muda ya kali lagi. Wa ilaha illallah. Udah tenangan dikit nih, lalu tanya, udah tenang, udah adem. Papa, bagaimana ngojek hari ini hasilnya? Alhamdulillah mah, berkat doa mama, ngojek mah hari ini saya dapat 7 juta. Bilang alhamdulillah papa,
7 juta ya. Langsung keluar rumah dia teriak, lihat di depan rumah gak ada motornya. Bapak, motor bapak kemana? Ngomong-ngomong bapak lakinya ngomong, bapak enggak deh, ngojek saingan banyak. Ya Allah, luar biasa ibu. Enak kalau kita ngaji, ilmu ada, ibadah jadi benar. Alhamdulillah. Tuh, istri yang soleha suka ngaji, suami yang suka ngaji juga suami yang soleh, paham kemauan istri, paham benar. Iyalah, jangan nyuruh dandan doang rapi di rumah ya bu, bapak-bapak. Dandan apa neng lu di rumah, yang cakep biar laki betah di rumah. Cuma suami kagak modalin kan aja itu. Pelit itu namanya laki ya kok. Iya pengen cakep tapi suami kagak modalin. Dasar udah somplak masih dipakai kan malu laki-laki. Harga diri laki-laki di mana bang? Iya dong, bisa udah somplak dipakai kan malu. Kita malu laki-laki. Sunnah seorang suami beli baju 6 bulan sekali, syukur-syukur 1 bulan sekali. Tuh buat ini. Ini dengerin bapak-bapak. Malu suami kita, istri kita masih pakai dasar somplak, BH somplak. Ajak ke mall, bini kita beliin BH yang pakai remote. Sekarang ada. Enak tinggal buka dong, pencet buka plak. Gue remote diumpetin bocah banget. Ibadah bener, rumah tangga jadi bener karena ada ilmu. Nyuruh dandan doang rapi cuman kagak modalin ya bu. Kalau sendiri ibu-ibu sekarang bedaknya di mahal-mahal bang, merek bedak macam-macam. Ada bedak Mars, Pambo, Rekon, ada bedak Ultima. Itu bedak Ultima aja tuh macam-macam. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 ada mahalan 175. Nomor 2 125, nomor 3 100.000. Kalau nyari di Jakarta di Cempaka Mas ITC, di situ lantai 9 ada. Ini bilangin buat bapak-bapak bu, biar belanjain suami istri ya bu. Sebentar bela-bela bibirnya sebakat kan cakep, enak dilihatnya resep. Tuh suami pulang disambut main cakep bidadari. Ini bagaimana laki kita di rumah dan kayak gue kecebur. Rambut beriak ke kamu pun nyari kutu beriakan mulut buset dia dalam malam berbunuhnya jeli-jeli banget. Tidur atau jari depan TV jari tidur ngembrek kayak kamu basah. Itu langkah-langkahin bocah mulu, mana tidur yang ringkung aja kita ada sakit makan doyan. Makanya kalau gini meriang sakit panas dingin jangan sekali-kali dibawa klinik. Puskesmas kagak sembuh bang, lama sembuhnya ke klinik mah bawa ke toko emas. Beli 20 gram ya pok, loh langsung berigat tuh, tepuk tangan dia bang. Iya, itu orang girang diangkat-angkat gue tepuk tangan dia. Iya, kan enak kalau sama-sama ngaji, ilmu ada, ibadah jadi bener. Alhamdulillah. Ngaji nih lewat bismillah pada ngaji biar pada betah semua ngaji. Dosa diangkat, pahala gede, silaturahimnya nyambung. Orang kalau ngaji, kalau ada pengajian kita bisa ketemu sama teman saudara. Kalau nggak ada pengajian jarang kita ketemu begini bu. Jangan kita ngumpul begini. Ini kita dengan adanya maulid, adanya pengajian, kumpul bareng ketemu, silaturahim nyambung. Makanya orang kalau yang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Rasul sendiri yang bilang, bahkan orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh. Ada catatannya. Ada catatannya kok. Tanggal 21 November hari Kamis malam Jumat saya mau berangkat ke Cilengsi. Oh, mau ngapain lu ke sono? Menyambut nyawa orang sono ya Rob. Nah, udah ada catatannya, udah nih saya pegang catatannya, wih luar biasa. Mau kemana sih Cilengsinya? Gandoang. Berangkat ya sono. Nah udah catatan itu ada, ini saya pegang, berangkat ya kemari kok. Pas mau dicabut orangnya bu, nggak ada di rumah. Malaikat maut laporan kepada Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini mau cabut saya nyawanya, saya cabut, nggak ada orang di rumah. Kemana? Oh kalau tetangganya pergi maulid, masih Jami Alamin. Oh jangan dicabut, orang lagi maulid, tunda. Tuh kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang maulid. Kalau mana nggak boleh pulang.
Ya Allah, malam Jumat ini dengar ceramah dari guru Tile. Ntar malam bangun mau tahajud munajat jam 2 dah. Israel datang lagi mau nyabut. Ya Rob, orang saya mau cabut lagi sholat duha, lagi sholat tahajud. Jangan dicabut, jangan. Orang lagi tahajud, tunda aja. Ntar habis subuh cabutnya. Habis subuh dia ingat karena mau masak sebelum duha, sebelum sholat mau masak mau duha dulu, sholat duha lagi dia kagak jadi lagi. Israel, ya Rob lagi sholat duha orangnya, jangan dicabut, tunda aja tunda. Israel itu laporan, ya Rob kelamaan saya di sini nih, udah doang kelamaan, udah lo pindah ya saya pindah sama kelapa nunggal berangkat. Ya Allah. Makanya orang yang silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Lihat orang tua dulu umurnya kok panjang-panjang, Bu. Saya punya engkong apa gini hari umurnya udah 95, 97, 3 tahun lagi 100, tapi masih awas, matanya masih ngelihat, kupingnya masih denger. Tuh engkong orang tua dulu begitu, Bu. Baca Quran masih melek, nggak pakai kacamata, masih nedeng nggak pakai kacamata. Tuh orang tua dulu. Ternyata rahasianya orang tua dulu umurnya panjang, silaturahimnya rajin. Maka orang tua dulu saya ingat pantas orang tua dulu engkong tuh pernah mesen tuh waktu malam takbiran aja mesen sama anak-anaknya semuanya, cucunya Mat, Sin, Roh, Ji, terus habis main kumpul di rumah sini kita lebaran.